Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua memperoleh kasih yang daripada Tuhan. Sedang jemaat Tuhan, mari kita tetap semangat dalam mengikuti renungan harian ini. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita katakan ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan dari Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati." Pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah membuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu menaati perintah Allah. Sekali lagi tema kita yaitu menaati perintah Allah. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jikalau kita melihat perikop dari
Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 ini, yaitu dengan perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya setiap suku, setiap bangsa memiliki tradisi masing-masing atau adat istiadat masing-masing. Pasti memiliki kebiasaan yang dilakukan oleh setiap suku atau setiap bangsa. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, itu tidak menjadi masalah. Seseorang memiliki adat itu tidak masalah. Namun yang menjadi masalahnya adalah orangnya yang tidak bisa membedakan mana adat dan mana perintah Allah. Terkadang kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak orang yang lebih mengutamakan atau lebih cenderung kepada adat dibanding kepada perintah Allah. Salah satunya adalah saya mau membagikan salah satu contoh suku, yaitu suku Batak. Suku Batak tidak salah, semuanya itu benar. Adat itu, saya percaya adat semua yang ada di dalam dunia ini pasti semuanya menuju kepada kebaikan. Pasti ada tujuan setiap adat yang dilakukan oleh setiap suku. Namun terkadang ada adat yang dapat menjauhkan kita dari perintah Allah. Ada satu tradisi yang mungkin bisa membuat kita jauh daripada Tuhan, bahkan menjadi tidak mempercayai Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita taat kepada perintah Allah. Manusia terkadang lebih tunduk kepada adat, lebih mendewakan adat daripada Tuhan. Dan itu sangat salah, dan itu adalah hal yang sangat fatal. Terkadang kita lebih mengutamakan adat istiadat dibanding persekutuan dengan Tuhan. Nah, inilah yang terjadi di dalam pasal 15 ini. Ketika saya bacakan ayat yang pertama dan kedua, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Nah, ini merupakan salah satu adat istiadat orang Yahudi. Sebelum makan harus mencuci tangan dulu. Salah satu contoh. Namun itu tidak hal yang utama dikatakan oleh. Kemudian ayat ketiga dikatakan, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan kemudian ayat 5, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku dan yang dapat digunakan untuk pemeliharaan sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Kemudian ayat 7 dikatakan, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saya percaya sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau supaya membuktikan bahwa manusia lebih cenderung menaati adat dibanding perintah Allah, ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Sehingga walaupun terkadang suatu bangsa suku beribadah kepada Tuhan, tapi bibirnya, hatinya jauh daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan semuanya itu tidak berguna. Karena apa? Karena perintah yang mereka lakukan yaitu perintah manusia. Ajaran yang mereka lakukan yaitu ajaran sesuai dengan perintah manusia, yaitu adat istiadat. Itu yang lebih dipegang dibanding perintah Allah.
Dan inilah yang membuat Tuhan merasa kecewa kepada manusia. Dan saya percaya sidang Jumat yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita sudah taat kepada perintah Allah, maka kita akan bisa mempertimbangkan adat istiadat ini, mana yang harus kita ikuti dan mana yang tidak kita ikuti. Saya percaya perintah Allah tidak ada yang salah, semuanya itu adalah kebenaran dan itu harus kita taati. Tetapi perintah manusia, yaitu dalam hal adat istiadat, itu bukan perintah yang 100% di dalamnya ada kebenaran. Namun perintah Allah memang benar-benar kebenaran. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak melarang kita untuk beradat, tidak. Namun kita harus tahu mana yang lebih kita utamakan dan mana yang lebih kita ikuti. Kita harus tahu perintah Allah atau adat istiadat. Dan saya mau ingatkan bagi kita semua, mari kita menaati perintah Allah. Itu lebih dari segalanya, lebih daripada adat. Adat terkadang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam penyembahan berhala. Terkadang adat istiadat membuat kita lupa akan Tuhan. Namun perintah Allah akan membuat kita semakin bertumbuh dan bertumbuh, berbuah dan berbuah. Bahkan kita menjadi berkat. Dan itu membuat suatu step by step supaya kita bisa memiliki kerajaan yang kekal, yaitu surga. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya merindukan kita boleh menaati perintah Allah. Jangan kita hanya sekadar percaya, beribadah, tapi hati kita lebih menaati perintah manusia atau adat istiadat, dan itu sangat salah. Jangan menjadi Kristen yang hanya di mulut, tapi Kristen yang benar-benar di hati, melakukan perintah Allah dengan segenap hati. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami taat akan perintah Allah, bukan kepada perintah manusia. Tuhan, kami tahu kami manusia yang tidak sempurna, mungkin kami banyak kesalahan. Ampuni kami, layakkan kami supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi